Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut untuk hari ini Kamis 19 Juni 2025. Selamat sore pendengar dan pemirsa di mana saja berada. Kita berjumpa dalam Lintas Magota bersama saya Ike Darsono Memuaya. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Sebanyak 2 kapal ikan nelayan berbendera Filipina yang melakukan illegal fishing di perairan Sulawesi berhasil ditangkap PSDKP Bitung. Hasil penangkapan ini diperkirakan negara merugi sebanyak 31 miliar lebih. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Bitung, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP RI berhasil menangkap 2 kapal ikan asing berbendera Filipina yang melakukan aktivitas penangkapan ilegal di wilayah Laut Sulawesi. 2 kapal tersebut yakni FBI, ANI, dan LIP LPI diamankan pada Selasa 16 Juni 2025. Penangkapan ini dilakukan atas dasar informasi awal dari kelompok masyarakat pengawas atau POKMASWAS yang terdiri dari para nelayan dan masyarakat pesisir. Informasi tersebut kemudian divalidasi melalui sistem pemantauan pusat komando atau Command Center PSDKP, menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil sinergi kuat antar aparat dan masyarakat pengawas. Kemarin setelah kami lakukan kegiatan penangkapan terkait 2 kapal ini, kita laksanakan periksa singkat ya bahwa ini semua adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan di wilayah kita. Tapi untuk pendalaman seperti yang Anda sampaikan tadi, tentunya akan kami laksanakan proses penyidikan dan semua modus-modus itu akan bisa diketahui. Jadi ini hanya baru proses penangkapan dan untuk selanjutnya kami akan laksanakan pendalaman terkait dengan modus-modus operandi yang mereka lakukan melalui tim penyidikan. Oke, yang dananya 31M Pak itu apakah dilakukan sekali atau? Enggak, itu hitungan, biasanya hitungan sudah ada metode penghitungannya, biasanya untuk operasi mereka selama 1 tahun. Oke, terus Pak boleh mau tambah ini dilakukan pengamanan, mereka melakukan perlawanan begitu atau sifatnya toleransi lah begitu? Ya kebetulan kemarin pada saat kami laksanakan pengamanan ya sempat ada kejar-kejaran sedikit tapi tidak ada perlawanan. Karena kami laksanakan kegiatan sesuai dengan SOP, tembakan peringatan, begitu tembakan peringatan ke atas ke samping kapal, mereka sudah berhenti. 2 unit pelaksana teknis UPT KKP di kawasan tersebut dilibatkan langsung dalam operasi ini untuk memperkuat pengawasan di perairan strategis tersebut. Penangkapan dilakukan karena kedua kapal diketahui menangkap ikan jenis tuna dalam jumlah besar secara ilegal. Dari hasil evaluasi, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan akibat penangkapan 2 kapal ini diperkirakan mencapai 31,6 miliar rupiah. Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga kedaulatan dan kelestarian sumber daya kelautan Indonesia, serta akan terus meningkatkan patroli dan penindakan terhadap praktik illegal fishing di perairan nasional. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD di Kabupaten Gorontalo Utara dipusatkan di Desa Ombulodata, Kecamatan Kuandang. Berbagai infrastruktur penunjang yang dibutuhkan masyarakat sekitar telah dibangun dan dirampungkan oleh personil TNI Kodim 1314 Gorontalo Utara. Pemerintah desa menyambut baik program TNI Manunggal Membangun Desa TMMB yang dilaksanakan oleh personil TNI Kodim 1314 Gorontalo Utara. Melalui program ini banyak infrastruktur yang telah dibangun untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat desa Ombulodata Gorontalo Utara tersebut. Raiko Bagoe, Sekretaris Desa Ombulodata Kecamatan Kuandang Gorontalo Utara mengemukakan salah satu fasilitas yang dibangun melalui program TMMB yakni jalan sepanjang lebih kurang 850 meter yang pekerjaannya
proyeknya telah rampung dilaksanakan. Keberadaan jalan ini sangat membantu para petani dalam mengangkut berbagai potensi hasil pertanian yang sebelumnya diangkut dengan menggunakan kendaraan roda 2 atau motor. Dilaksanakan oleh TMMD itu, yang di jalan itu bermanfaat sekali bagi masyarakat petani dengan perkebunan. Karena pada sebelum jalan itu dilaksanakan, kasihan masyarakat itu mengenai pengangkutan hasil pertanian, baik hasil pertanian atau perkebunan itu hanya memakai ojek. Untuk adanya jalan tersebut, masyarakat sudah akan menggunakan kendaraan beroda 4. Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo Irfan Harahap mengutarakan penyelenggaraan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMB di daerah ini telah selesai dilaksanakan oleh para personil TNI Kodim 1314 Gorontalo Utara bekerja sama dengan tokoh masyarakat sekaligus warga setempat. Pekerjaannya sudah selesai. Jalan itu targetkan 850 kurang lebih. Tapi mereka buka itu kan 1.500 itu. Kalau rumah mahayannya ada 3. Habis itu pelataran masjid di kilo 2 itu sama tempat wudhu. Yang penting memang layak diberikan, kemudian masih di lokasi sasaran. Menurutnya terdapat jalan sepanjang 850 meter yang menghubungkan desa serta dusun satu dengan yang lainnya tuntas dikerjakan. Kemudian rehab masjid dan pembangunan rumah Mahayani juga selesai tepat waktu. Dari Gorontalo, Hendra Raup RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kolaborasi semua pihak di Gorontalo sangat diperlukan untuk menyelamatkan Danau Limboto sebagai warisan alam yang penting bagi keberlanjutan lingkungan dan ekonomi masyarakat. Universitas Muhammadiyah Gorontalo UMGO mengambil peran dalam upaya pelestarian Danau Limboto. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indriani Afriani Yasin menyatakan bahwa pihaknya turut menjadi penggerak edukasi lingkungan berbasis muatan lokal yang berkaitan dengan pelestarian Danau Limboto. Indri menjelaskan Universitas Muhammadiyah menyadari pentingnya peran aktif dalam penyelamatan Danau Limboto. Karena itu, mereka terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti pusat-pusat pendidikan, lembaga advokasi lingkungan, serta instansi teknis seperti BPDAS, Balai Wilayah Sungai, Bapeda, dan Dinas Lingkungan Hidup. Bahwa Gorontalo itu tidak sendirian, tidak berjalan sendirian. Kita ada mitra-mitra global yang siap membantu, dan Universitas Muhammadiyah Gorontalo sendiri menjadi jembatan antara hal-hal tersebut dengan pendekatan-pendekatan ilmiah global lainnya. Selain itu juga kami menyadari bahwa Danau Limboto ini kan sudah lama ya menjadi ikon sekaligus sumber kehidupan masyarakat pesisir dan wilayah sekitarnya, danau khususnya. Juga merupakan rumah bagi para nelayan, petani, habitat satwa-satwa lainnya, sekaligus juga menjadi regulator iklim mikro wilayah Kabupaten Gorontalo dan sekitarnya. Yang kita sadari bahwa dalam 2 dekade terakhir kita menyaksikan degradasi yang luar biasa, pendangkalan ekstrim seperti yang sudah dijelaskan tadi, sedimentasi, dan penurunan kualitas air akibat pencemaran. Sementara itu, Ketua Forum DAS Wawan Tolinggi mengatakan titik tolak kolaborasi berkelanjutan dimaksudkan demi penyelamatan Danau Limboto yang tidak hanya berdampak pada ekologi tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Bukan sekadar warisan alam, Danau Limboto juga menjadi tanggung jawab lintas generasi yang harus dijaga bersama. Terkait bahwa kondisi Danau Limboto saat ini tidak baik-baik saja, dan memang degradasi lingkungan, sedimentasi dan sebagainya itu juga sudah, menurut saya sudah sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, amanat Perpres 61 tahun 2021 terkait dengan penyelamatan danau di prioritas di Indonesia, salah satunya adalah Danau Limboto. Nah, oleh karena itu berangkat dari landasan rilis seperti itu, maka perlu langkah-langkah. Alhamdulillah di tahun 2023 dibentuk Pokja penyelamatan danau yang saat ini diketuai oleh Pak Sekda, dan isinya lah para stakeholder terkait masalah BPDAS, BWS, DLHK Provinsi, PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan. Ia menambahkan butuh kerja keras untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan khususnya dalam menghadapi tantangan pengelolaan Danau Limboto. Dari Gorontalo, Budi Akantu, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna.
Demi meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat kepulauan, Pemda Sangihe upayakan jaringan listrik pada 12 pulau terpencil. Pemerintah daerah melalui Bupati Michael Tungari telah mengupayakan dan memperjuangkan ketersediaan layanan listrik PLN untuk 12 pulau yang berada di wilayah Sangihe. Hal itu dikatakan Asisten 1 Sekda Sangihe, Johannes Pilat, saat dikonfirmasi RRI tentang ketersediaan jaringan listrik PLN di pulau terluar. Ia menjelaskan 12 pulau kecil dan terluar di Sangihe nantinya akan mendapatkan layanan listrik selama 24 jam. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan ekonomi masyarakat di perbatasan yang umumnya masyarakat berprofesi sebagai nelayan. Bapak Bupati kan sudah melakukan kunjungan muhibah audiensi ke kementerian lembaga di Jakarta, termasuk ke PT PLN Persero Tbk di pusat. Nah, hal yang diperjuangkan oleh Pak Bupati adalah ketersediaan layanan listrik PLN di 12 pulau yang masih ada yang belum terlayani, antara lain desa yang memproduksi, ada lain baru 6 jam, ada yang lain baru 12 jam, itu yang PLN siapkan. Yang mau didorong antara lain adalah yang PLN yang sudah siapkan berlaku 1 kali 24 jam. Selain itu, beberapa desa yang belum memiliki instalasi listrik PLN, pemerintah daerah juga akan terus memperjuangkan baik di Kementerian ESDM maupun BUMN. Pilat menjelaskan untuk pulau-pulau terluar yang belum mendapatkan instalasi listrik, menurut informasi pihak PLN sudah dalam tahapan pengadaan jasanya, seperti di daerah wisata Kampung Kahakitan dan Paralele. Jumel Johannes melaporkan. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Talaut. Embok tetap menjadi joki speedboat di usia yang sudah 65 tahun. Hal ini dilakukan untuk menafkahi keluarganya. Inilah sosok pria yang disebut Embok yang tinggal di Kelurahan Melongwane, Kecamatan Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut yang berprofesi sebagai joki speedboat atau motoris. Pekerjaan ini sudah ditekuni sejak usia muda. Sebagai tulang punggung keluarga, ia rela banting tulang mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk menghidupi keluarganya. Meski sering mendapat saran dari teman seprofesi untuk berhenti mengingat usia yang tidak muda lagi, namun ia tetap bekerja. Kepada RRI, Embok menuturkan ada niat untuk berhenti dari joki speedboat. Namun di sisi lain ia takut bila sudah berhenti tubuhnya akan melemah atau sakit. Kalau mau berhenti kita pikir badan merasa lomek lagi kalau yang mau bergerak. Kira memang begitu. Memang suka berhenti mencari anak buah. Karena kalau nggak mau pikir mencari, badan lomek. Pria kelahiran Mahengetan ini juga dikenal ramah di kalangan teman seprofesi. Bahkan ia sering memberikan motivasi atau nasihat kepada teman yang usianya jauh lebih muda darinya. Menurut kita, Embok boleh berhenti. Orang bagus, suka bergaul dengan teman-teman, tidak mengenal muda atau tua. Hanya seorang mulia dari posisi yang tidak memungkinkan karena situ. Berkat kerja keras, pria umur 64 tahun ini bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi. Bahkan dari hasil usaha speedboat, ia boleh membangun rumah mewah. Bahkan usahanya terus berkembang. Dari semula hanya 1 speedboat, saat ini ia memiliki 4 unit speedboat. Sekedar diketahui, speedboat merupakan transportasi penghubung antar pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut yang sering digunakan masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Marasuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada, demikian lintas berita Magota untuk hari ini, Kamis 19 Juni 2025. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ike Darsono Mamuaya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo,
RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.